A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Siti Nur Amalia Antaza dengan NIM 23003-52003. Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membahas tentang mengenai teori konflik. Apa sih teori konflik itu? Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai konflik. Apa sih konflik itu? Konflik adalah suatu proses sosial yang melibatkan pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan, nilai, atau kepentingan yang berbeda. Konflik dapat terjadi dalam berbagai situasi dan lingkungan seperti dalam hubungan interpersonal, kelompok, organisasi, masyarakat, bahkan di antara negara. Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu conflictus yang berarti bentrokan atau pertentangan. Sementara itu dalam bahasa Inggris conflict berarti pertentangan, perselisihan atau perkelahian. Yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik adalah salah satu pendekatan utama dalam sosiologi yang berfokus pada ketidakseimbangan, kekuasaan, ketimpangan sosial, dan pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Teori ini menganggap bahwa konflik adalah bagian yang tidak terletakkan dalam kehidupan sosial karena adanya distribusi sumber daya dan tidak merata dan perbedaan kepentingan. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar teori konflik. Yang pertama, ketimpangan kekuasaan, di mana struktur sosial dibangun di atas ketimpangan kekuasaan, di mana kelompok dominan mengontrol sumber daya dan memaksakan kepentingannya terhadap kelompok lainnya. Yang kedua, perubahan sosial melalui konflik. Konflik dianggap sebagai motor utama perubahan sosial. Reformasi atau revolusi sering muncul dari ketentangan yang tidak terselesaikan. Yang ketiga, konflik sebagai fenomena umum, tidak hanya terjadi dalam masyarakat atau tidak stabil, tetapi juga dalam masyarakat yang tidak tampak damai karena adanya ketentangan yang tersembunyi. Kemudian yang keempat, jenis teori konflik. Yang pertama, teori konflik kelas Karl Marx yang berfokus pada perjuangan antara kelas borjuis dan proletar. Sistem kapitalisme dianggap menciptakan ketimpangan yang tidak adil dan hanya bisa diatasi melalui revolusi. Yang kedua, teori konflik kekuasaan Max Weber menyatakan bahwa konflik dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga, teori konflik struktural mengungkapkan bahwa konflik muncul dari perbedaan antara mereka yang memiliki otoritas dan tunduk pada otoritas tersebut dalam berbagai institusi. Kemudian yang kelima membahas tentang pengertian teori konflik menurut para ahli atau menurut tokoh-tokoh utama teori konflik. Yang pertama dibahas oleh Karl Marx 1818 sampai 1883 menyatakan bahwa menggambarkan konflik sosial sebagai hasil dari perjuangan kelas antara borjuis pemilik modal dan proletar kaum pekerja. Yang kedua, Max Weber 1864 sampai 1920 mengakui bahwa konflik sosial tidak hanya dipicu oleh ekonomi, tetapi juga oleh kekuasaan, status, dan birokrasi. Weber menganggap bahwa konflik bisa terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, agama, dan budaya. Yang ketiga dibahas oleh Ralph Dahrendorf 1929 sampai 2009 mengungkapkan bahwa konflik juga dapat terjadi dalam berbagai jenis kelompok, bukan hanya kelas ekonomi, dan menekankan peran otoritas dalam menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat memicu konflik. Selanjutnya membahas tentang dampak konflik menurut teori konflik. Dampak positif yang pertama memicu perubahan sosial yang lebih adil. Yang kedua mengidentifikasi ketidakseimbangan kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Yang ketiga mendorong inovasi dan pembaruan dalam struktur sosial. Dampak negatif dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial. Yang kedua memperkuat kekuasaan kelompok dominan. Yang ketiga menyebabkan
kerusakan fisik, emosional, dan psikologis. Kemudian kita memasuki tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan mengenai teori konflik. Teori konflik adalah fenomena yang alami dan tidak dapat dihindari oleh kehidupan sosial karena adanya ketimpangan kekuasaan, perbedaan kepentingan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Konflik dianggap sebagai kekuatan utama yang menggerakkan perubahan sosial, baik melalui perjuangan kelas, ketenangan politik, maupun persaingan antar kelompok. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this?